Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita saat ini selama 30 menit ke depan, hanya untuk menyenangkannya. Mari kita buka saat teduh pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu, sehingga Engkau memperbolehkan kami satu hari lagi untuk bangun, memuji dan menyembah-Mu, dan sepanjang hari ini untuk menyenangkan-Mu. Allah Bapa di dalam surga, layakkanlah kami saat ini untuk selama 30 menit ke depan, hanya berfokus kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan kami yang pagi ini melayani Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati kami satu persatu yang ada di saat teduh pagi hari ini. Lawatlah kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Mari Bapa, hadirlah bersama kami. Lancarkanlah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ini kami ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau awali saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau mengucapkan syukur, kita mau berterima kasih, melantunkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan
adakah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, satu hari lagi Tuhan Engkau percayakan kepada kami untuk kami boleh melewatinya. Ya Bapa, mampukanlah kami sehingga sepanjang hari ini kami hanya dapat berfokus padamu, melakukan segala firman-Mu dan menyenangkan hatimu. Apapun situasi kami saat ini ya Bapa, kami mohon mampukanlah kami untuk kami belajar terus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Karena di dalam-Mu kami ada sukacita, karena di dalam kami memperoleh damai sejahtera. Seperti Engkau bersabda, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sertailah kami sepanjang hari ini. Kami mau lebih masuk lagi untuk menyembah-Mu. Saat ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami. Kuasailah kami dengan roh-Mu sendiri. Kuasailah kami dengan panca indera-Mu. Sehingga sepanjang hari ini kami hanya dapat melihat-Mu. Fokus melakukan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau masuk untuk meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau saja yang patut kami tinggikan. Hanya Engkau saja yang layak kami sembah. Ku bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu.
Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan Tuhan, mengatasi bumi. Oralaya serala baraya so. Yeralaya serala barata kalaya. Eralaya seralaya sorala baraya. Yeralaya soralaya seralka. Abara sera Yang patut kami sembah, arana kami ya kita baraya serala Haleluya, abara Yara yana nana yara yana na yara yara yere yana yara yara.
Yara yala nana yara yara yana yala yara iri. Yara yana ya yara yana. Sembahlah dia dengan imanmu. Angkat suara. Yara yana na yara yala nana yara yara iri iri. Yara yana yara yala nana yara. Yala nana yara ya ye ye. Yara yana yara yara yere yere yara yala nana yana yana yara yana ya ye. Yara yana yara yara yere. Ina yala yara yara ya yana na yana 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 yana. Ye 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 ye. Yo ye yara yana ye ya yana. Yara yala na yana 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 yara yala ya yara yala nana ya yana yana yiri. Yara yala yara yara. Yara yala na yara yana yara yana na yara yana yiri. Paralaya soralaya ser. Mari kita hening mendengarkan suaranya. Tifeni, suara Tifeni. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa. Kami berterima kasih. Kau memampukan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan suara-Mu Bapa. Mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Cilina. Saat ini Bapa, kuduskanlah pikiran, hati, dan perkataannya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang diucapkannya hanyalah berasal daripada-Mu saja. Dan kami Bapa saat ini yang ada di saat teduh pagi hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu. Mari Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan, kata mereka. Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum.
Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi, kalau hal ini adalah perselisihan tentang perkataan nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea, karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengar saat ini. Saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu kepada jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, tahirkan, dan layakkanlah hamba-Mu yang tidak ada arti apa-apa ini untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dan berilah kami telinga sebagai murid yang selalu ingin belajar dan mengenal Engkau, dan hati sebagai hamba yang dengan kerendahan hati dapat menerima firman-Mu di dalam hati kami. Berbicaralah ya Bapa, hamba-Mu siap Engkau pakai. Amin. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 13 dikatakan, kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat pada dasarnya adalah mempunyai tujuan yang baik. Tetapi karena hukum itu dihidupi oleh daging, di mana di dalam daging sudah terdapat benih dosa, dan kecenderungan daging akan melakukan segala sesuatu yang dilarang. Di dalam hukum Taurat ada larangan bahwa jangan mengingini, maka daging cenderung melakukan sebaliknya. Karena kedagingan kita lemah, maka membuat kita semakin mengingininya dan mengakibatkan dosa dan berakhir pada kematian kekal. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam roh dan kebenaran. Karena roh memang penurut, tetapi kecenderungan daging lemah. Di dalam Roma 8 ayat 3-6 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kebenaran inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Tetapi pada kenyataannya, pemuka agama di sana tidak dapat menerimanya karena sudah terlanjur enak melakukan keinginan daging. Dan sama seperti Saulus yang belum bertobat, menganggap hukum adalah di atas segala-galanya. Dan oleh karena hukum itu, mereka menganggap diri mereka yang paling benar dan yang lainnya salah. Terutama hukum Allah yang sangat bertentangan dengan apa yang telah mereka praktekkan selama ini, sehingga Paulus diadili. Di dalam peristiwa itu, Paulus diteguhkan di dalam mimpinya.
dan tetap harus ke Korintus, karena Allah ingin Paulus memberitakan kebenaran ini, agar banyak orang yang tersesat dengan penerapan hukum Taurat dapat kembali ke jalan Tuhan, yaitu mau hidup di dalam roh. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Perikop ini sangat meneguhkan saya bahwa hidup di dalam kebenaran dan tetap setia melakukan kehendaknya, terutama dalam menjadi saksinya yang diutus oleh Tuhan, baik di dalam keluarga kita sendiri maupun di antara dunia yang terkadang membuat kita lelah dalam memberitakan kabar sukacita ini. Tapi Tuhan tetap ingin kita kuat dan teguh. Karena Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Kita dipanggil untuk menjadi utusan-utusannya, menjadi saksi Kristus untuk menghidupi iman kita dengan setia. Ketika ada godaan dan bujukan duniawi untuk menjauhi dari jalan kebenaran, dan Tuhan akan mengirimkan roh kebenaran dan penghiburan untuk menyertai dan membantu menghidupi iman kita agar kita tetap kuat dan teguh. Di dalam pelayanan KPH yang sudah hampir 3 tahun saya ikuti, banyak sekali pasang surut di dalam iman saya. Ada kalanya saya sangat terguncang dan merasa pekerjaan ini sia-sia. Ada kalanya saya sedang dalam on fire dan berkobar-kobar melayani Tuhan. Ada kalanya lagi banyak sekali godaan dan tantangan-tantangan yang harus saya hadapi untuk tetap berdiri teguh di jalan Tuhan. Sungguh, benar-benar tidaklah mudah. Tapi Tuhan selalu memberikan penghiburan-penghiburan di tengah pelayanan saya. Ada saatnya suatu momen, tiba-tiba seseorang yang benar-benar saya ingin jauhi selama ini karena menyebalkan, tiba-tiba menghampiri saya dan dia berubah baik kepada saya. Atau dengan hal sederhana yang saya lakukan, dengan taat terus datang ke gereja setiap hari, memberikan kekuatan tersendiri bagi orang lain yang melihatnya dan membuat mereka menjadi semangat lagi untuk menghadiri misa ke gereja. Atau penghiburan-penghiburan kecil dalam menjadi fasilitator dapat membantu menghibur dan meneguhkan teman-teman yang sedang berusaha pertama kali menjalani RPH. Dan itu pun juga dapat meneguhkan diri saya sendiri. Atau pernah lagi nih, saat kita akan Zoom sesi pendahuluan beberapa waktu lalu, tetapi meminta saya untuk dapat ikut RPH di detik-detik terakhir, dan dengan kehendaknya, saya dengan segera membantu menyelesaikan segala administrasi yang dibutuhkan, dan memberikan link sesi, dan tidak terduga, di saat selesai sesi, dia mengatakan, sangat berterima kasih karena diizinkan ikut dan dapat mengikuti sesi pendahuluan, dan dia merasa sangat terberkati. Dan saya mengimaninya, bahwa inilah penyertaan Tuhan dengan memberikan penghiburan-penghiburan di saat saya sedang lelah dan serasa ingin lari. Tapi saya ingat lagi, ini adalah intimidasi dari iblis agar saya menyerah. Dan ini adalah penghiburan yang benar-benar meneguhkan. Dan saya sangat berterima kasih telah dipilih oleh Tuhan menjadi pekerjanya. Walaupun di depan sana masih banyak tantangan yang saya tidak ketahui. Tapi Tuhan berpesan
di dalam ayat 9 dan 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Dan Tuhan mengingini saya dan Anda untuk terus memberitakan firman, dan jangan diam, jangan sampai putus dan berhenti di saya dan Anda. Karena Tuhan juga berpesan, masih banyak jiwa yang harus ditolong. Tuhan menghendaki kita untuk bergerak maju. Jangan diam. Walaupun di dalam pelayanan akan banyak sekali tantangan dan gesekan. Karena sudah pasti iblis tidak akan senang jika saya dan Anda mendekat pada Tuhan. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Ini adalah janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dan Tuhan akan selalu berjalan bersama kita. Saya akan meneguhkan dengan pujian ini yang mengingatkan kita selalu akan penyertaan-Nya. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sahabat terkasih, berjuang bersama untuk tetap teguh dan tetap setia menjadi pelayannya dan saksinya. Dan jangan takut, dan selalu tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan akan selalu beserta kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita hening sejenak dan membiarkan renungan ini diam di dalam hati kita. Ya Allah Bapa, perlindungan kami, terima kasih Bapa atas renungan yang telah Engkau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu ini. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Engkau akan selalu berjalan bersama kami untuk menjalani perziarahan hidup di dunia ini. Ajarkanlah kami untuk mengerti apa yang Engkau sampaikan dan membuat kami kuat dan teguh menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami berada, karena Engkau sendiri yang telah mengatakan untuk jangan takut dan teruslah mewartakan firman-Mu dan jangan diam. Utuslah Roh Kudus-Mu dan buatlah roh kami menyala-nyala dan selalu dipenuhi oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa pula untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang telah lebih dahulu tetap taat dalam panggilannya dan menjadi pelayan-Mu, juga pelayan-pelayan-Mu yang ada di dalam komunitas pemurnian hati ini. Bapa, tolong Kau pandang kami satu persatu, tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu, ajarkan kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini, dan Engkau sendiri yang membentengi dan melindungi keluarga, karya pelayanan kami, juga usaha dan pekerjaan kami. Juga jiwa-jiwa yang rindu untuk selalu ingin bersekutu dan bertumbuh dalam iman.
Berilah kami semua juga kekuatan baru, selalu setiap harinya, dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Kami mau berdoa pula untuk Komsel KPH nanti malam. Tutup bungkus para pelayanmu, segala peralatan, jaringan internet, dan tempat yang akan kami gunakan untuk berdoa. Utuslah Roh Kudus-Mu dan tentara surgawi, agar tidak ada kuasa lain daripada kuasa-Mu yang dapat menggagalkannya, dan banyak jiwa yang mengalami hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita satukan doa-doa kita dengan berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto ya. Baik. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.